Dari mulai awal nih hati siap nggak nih nerimanya sampai akhirnya dijalanin dan mungkin akhirnya nerima gitu ya. Ini prosesnya kayak apa nih Bang? Mungkin bisa diceritakan. Nggak gampang. Kesel ada. Artinya mungkin itu datangnya jadi keluar masuk ya. Artinya awalnya itu amat sangat nggak bisa terima. Yang tadi saya bilang bahwa saya manusia biasa, saya bukan apa-apa. Ya mungkin mimpinya aja enggak, kira-kira gitu kan. Ngebayang juga enggak. Malah kalau beberapa media berita tentang kaitan dengan masalah tertangkapnya koruptor itu boleh dibilang jujur saya bangga, saya seneng. Bahkan kalau ada perlakuan hal yang sifatnya yang lebih fokus kaitan dengan masalah koruptor itu amat sangat bangga saya buat saya secara pribadi. Tapi tiba-tiba saya dipukul, saya sebagai pelaku itu yang nggak gampang mungkin saya terima. Kurang lebih hampir 4 bulan saya itu hampir nggak bisa terima. Apa yang Abang lakukan? Marah? Ya nggak terimanya saya sampai berkali-kali introspeksi. Ini kenapa gitu kan gitu. Lama-lama ya akhirnya mungkin jadi balik lagi saya. Mungkin ini kali yang sebutannya nggak mungkin Allah kasih cobaan buat seseorang kalau memang itu di luar kemampuan. Iya. Alhasil itu yang bikin saya rendah. Alhasil juga saya bisa introspeksi. Mungkin ini bagian cerita yang harus saya alamin. Iya. Boleh jujur mungkin kalau bicara masalah seni, alhamdulillah dari nol saya Sukses terkenal. Apa sih yang saya belum pernah coba? Iya. Mungkin Desi juga tahu, kebetulan dulu kita juga pernah Syuting kerja bareng, ya? sama bareng dan saya terus terang aja kalau kaitan dengan masalah yang hubungannya dengan masalah budaya sangat-sangat saya menghargai dan menyintai. Sekalipun memang mungkin orang tahu saya seniman Betawi, tapi saya rasanya hampir semua seni budaya itu amat sangat saya sukai dan saya pelajari itu. Bukan cuma saya sampai yang namanya belajar main melawak, termasuk yang lainnya, termasuk musik, tari, kebetulan saya pelajarin karena ada di lingkungan saya. Dan termasuk juga kaitan dengan masalah ya seperti apa ya tentang penyutradaraan, musik saya Sampai pernah jadi alami. produser. Yang jelas saya udah alami semua produser dan sutradara juga segala macamnya. Mungkin ini bagian pelengkap hidup saya. Ini yang saya belum cobain. Cuman pahit banget gitu. Pahit banget. Ya saya cuma bisa disadarin dengan beberapa anak saya. Papa jangan takut. Kebetulan anak-anak saya yang masih santren, termasuk yang kecil, saya nggak malu. Saya tahu papa enggak gitu. Bahkan anak saya di pesantren beberapa ulama besar yang kiai-kiainya juga, papa kamu nggak salah. Insya Allah ini kado, ini kado buat papa kamu. Ya. Emang nggak gampang ngelawan itu. Ya itu tadi balik lagi, saya luar biasa. Support anak membuat Abang bisa melalui perjuangan semua istri saya yang amat sangat luar biasa, saya juga terima kasih banget. Karena saya juga sadar ternyata nggak gampang orang buat jalin persahabatan dan sebagainya. Karena memang pada dasarnya yang saya rasa di luar kita bagaimana, pada saat kita di dalam bagaimana. Yang namanya saudara juga bisa dipilih, apalagi sahabat dan teman itu boleh dibilang. Akhirnya pada saat Abang susah, yang ada adalah anak-anak yang Ya cuma anak. Alhamdulillah nggak salah kalau Ustadz bilang atau ulama bilang tanamkan agama, itu nggak salah. Sejak dini kita ajarin tentang agama, alhamdulillah hal hasil saya udah alamin. Anak saya yang kelas 1 SD pun
masih sok ikut-ikutan nasihatin papanya. Nasehatnya seperti apa sih waktu itu? Sama bapaknya kayak apa sih? Anak saya yang kelas 1 SD, papa yang sabar ya. Ya karena anak laki-laki, abang selalu doain papa gitu. Sampai dia sebutin pada saat dia jenguk saya, doanya kayak apa, itu yang saya nggak tahan. Dapat cerita anaknya dapat perlakuan yang gak enak atau di sini teman-temannya gitu, sempat bercerita anaknya? Enggak. Enggak. Karena semua lingkungan, semua teman-temannya mungkin dapat cerita dari orang tuanya. Jadi alhamdulillah anak-anak saya tegar semua. Karena semua lingkungan saya, semua lingkungan anak-anak saya itu selalu kasih sport. Bahkan saya juga sport saya amat sangat luar biasa dari beberapa daerah. Berapa nih? Hah? Putranya berapa? 4. 4 yang paling besar? Yang besar sudah keluarga, yang nomor 2 si santren, pesantren. yang nomor 3 itu kelas 5 SD, yang paling kecil itu kelas 1. Wah, memang ternyata keberadaan anak ini bisa menjadi kurota ayun. Betul. Ya, ya, Uli, ya. Secapek apapun adik-adik nanti ngalami mahasiswa, secapek apapun kalau udah pulang itu ketemu anak, capeknya hilang. Iya. Nanti Saya kita justru kadang-kadang lagi capek, pulang ke rumah ketemu orang tua makin capek, Tat. Oh ya, kalau orang tua. bisa aja, itu berarti kamu yang salah nih ya, bisa aja belum ngalamin punya anak soal ini Zabin. Selain satu ini kita akan ungkapkan kembali dan juga saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Kami akan kembali tetap bersama kami di Cerita Adik karena setiap cerita Berkesan.